Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang pertama, yaitu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub. Bab keterangan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan dengannya, yaitu dengan tauhid. Naam. Kita sampai pada hadis yang keempat atau dalil yang keempat dari bab ini, yaitu berkata Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji, sahabat Ansar dari kabilah Khazraj, yakni Sa'ad bin Malik bin Sinan. Waalaikumsalam. Lebih dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Demikian pula bapak beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu pada saat perang Uhud berkecamuk, itu beliau termasuk sahabat yang masih dianggap sangat muda yang ikut dalam perang tersebut. Dan dari itu peperangan setelahnya beliau ikut semuanya. Naam. Beliau radhiyallahu taala anhu wafat di kota Madinah pada tahun 63 Hijriah, atau ada sebahagian riwayat mengatakan 64 atau 65. Ini kisaran itu. 63, 64 atau 65 Hijriah. Naam. Beliau ketika itu terhitung sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat antusias bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan. Maka dalam hadis ini beliau berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabbi allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ya Rabbku, yakni Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yani kata Musa, ya Rabbi allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Jadi suatu kalimat yang dengan kalimat itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berzikir kepada Allah dengannya, dan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dengannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Qal, maka Musa pun berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, sesungguhnya semua hambamu mengucapkan kalimat ini.
semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat La ilaha illallah. Naam. Qal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'ah wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memperingatkan dan menekankan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tentang betapa beratnya, betapa utamanya, dan betapa tingginya fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Yaitu kata Allah, Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'ah, kalau seandainya 7 langit, wa amirahunna gairi, dan beserta seluruh penghuninya selain aku. Langit ya, langit 7 lapis beserta seluruh isinya selain aku, kata Allah. Kalau para ulama nahwu mengatakan amirahunna ini dibaca dengan lafaz nasab, kasih fathah amirah, karena dia ataf kepada as-samawati. Naam. Wal ardina sab'ah, dan bumi dan ketujuh bumi, yakni bumi yang 7 lapis. Seandainya ketujuh langit, yakni semua langit ini 7-7-nya itu lapisan-lapisan ya, itu semuanya beserta isinya selain daripada aku, kata Allah, dan ketujuh langit ya itu fi kiffah, diletakkan pada satu daun timbangan, pada satu sisi daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah pada satu daun timbangan yang lainnya, niscaya malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya ya. Kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada timbangan langit yang 7 langit dan 7 lapis bumi. Nah, kata Syekh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini di dalam hadis ini, ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam
diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir yang dengannya Nabi Allah Musa berzikir dan mengingat Allah, yang dengannya pula Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah. Namun rupanya Nabi Allah Musa memandang ini perkara yang terlalu umum. Terlalu umum dengan pengertian bahwa semua hamba-hamba Allah mengucapkan kalimat ini. Nabi Allah Musa pengen kalau ada suatu kalimat lain yang khusus kepada beliau. Sebagaimana hal itu datang dalam hadis dengan lafaz yang lain, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam mengatakan la ilaha illa anta ya Rabbi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah ya Tuhanku. Innama uridu syai'an takhussuni bih, sesungguhnya akan tetapi aku hanya menginginkan suatu kalimat lain yang khusus kepadaku, secara khusus diberikan kepadaku. Nah, begitu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam inginkan. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini jelas sekali menerangkan kepada kita secara umum tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ada hadis lain yang menjadi penguat bagi hadis ini, yaitu hadis yang sangat terkenal sekali yang dikenal dengan hadis bitaqah. Hadis apa? Bitaqah, yaitu tentang kartu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, pada hari kiamat kelak salah seorang hamba dari umatku akan dipanggil dengan suara yang keras di tengah kerumunan manusia. Fayun syaru alaihi tis'atun wa tis'una sijilla, dan lalu dibukakan untuknya, dibentangkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijil maddul basar, yang mana setiap catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Panjangnya sejauh mata memandang. Thumma yaqulu Allahu azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, hal tunkiru min hada syai'a, apakah ada sesuatu yang engkau ingkari dari catatan ini? 99 catatan itu berisi keburukan semuanya. Lalu Allah Azza wa Jal meminta dia untuk berargumen, apa ada dari catatan-catatan keburukan yang ada dalam lembaran-lembaran ini yang engkau ingkari? Barangkali menurutmu sesuatu yang engkau tidak lakukan, tapi ada. Atau barangkali yang demikian engkau punya utur untuk itu, begitu. Allah katakan, Allah Azza wa Jalla katakan, hal tunkiru min hadha syai'ah, apakah ada sesuatu yang kau ingkari dari catatan ini? Fayaqulu la ya Rabb,
Maka dia pun berkata, tidak ya Allah, tidak ada ya Rabb, ya Tuhanku. Jadi semuanya ini benar, diakui sebagai perbuatannya, kelalaiannya. Fayaqulu adh-dhalamatka katabatil hafidhun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepadanya, apakah para malaikat pencatat amal telah mendolimimu? Barangkali mereka mencatat sesuatu yang tidak engkau lakukan. Mereka zalim kepadamu, apakah ada dari catatan-catatan ini? Adh-dhalamatka katabatil hafidhun. Apakah ada para malaikat pencatat amal mendolimi engkau, berbuat dolim kepada engkau dalam catatan ini? Fayaqulu la ya Rabb. Maka dia pun menjawab, tidak ya Allah, ya Tuhanku. Tsumma yaqulu alaka udrun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah engkau punya udzur? Apakah engkau ada alasan ketika melakukan suatu bentuk kemaksiatan yang mungkin ada di dalam catatan ini? Apakah ada udzur? Alaka hasanah? Atau apakah engkau memiliki kebaikan? Apakah engkau punya kebaikan? Satu kebaikan. Fayahabur rajul fayaqul la. Maka orang itu pun ketakutan, lantas dia menjawab, tidak ada ya Rabb. Semua catatan-catatan keburukan yang ada di dalamnya ini, semua keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang ada dalam catatan-catatan ini adalah aku lakukan dengan kesadaran penuh, tidak ada udzur padanya, dan aku pun tidak mempunyai kebaikan. Diakui di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan di hadapan para manusia, kerumunan para manusia. Lalu apa kata Allah? Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, bala innalaka indana hasanat. Bahkan ada engkau punya kebaikan. Sesungguhnya di sisi kami engkau mempunyai kebaikan-kebaikan. Ada kebaikan-kebaikanmu yang tercatat di sisi kami. Kata Allah, wa innahu la dhulma 'alaikal yawma fatukhraju lahu bitaqah. Dan sungguh engkau tidak akan ditolimi pada hari ini, kata Allah. Engkau tidak akan ditolimi pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla. Fatukhraju lahu bitaqah. Kemudian dikeluarkan kepadanya sebuah bitaqah, kartu. Sebuah apa? Bitaqah. Fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mana di dalam bitaqah itu tertulis kalimat ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusannya Allah. Qal fayaqulu ya Rabbi,
ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat, maka orang ini pun tercengang. Spontan dia berkata, ya Rabbku, ya Allah, apalah artinya sebuah bitaqah ini, apalah artinya sebuah kartu ini jika dibandingkan dengan catatan-catatan keburukanku ini yang begini banyak. Apalah artinya ya Allah? Bagi dia tidak ada artinya sama sekali. Kok cuman bitaqah ini tulisannya kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat, dibandingkan dengan 99 catatan keburukan. Dia merasa, aduh, ini pun tidak ada gunanya kalau dikeluarin, ngapain, untuk apa, tidak sebanding. Iya, begitu kata orang ini, spontan tercengang dan berkata demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, innaka latudlam, sesungguhnya engkau tidak akan ditolimi. Hari ini ya fulan, engkau tidak akan didolimi. Fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Lalu 99 catatan keburukan itu diletakkan pada satu daun timbangan, dan bitaqahnya, kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah itu diletakkan pada satu daun timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ternyata catatan-catatan keburukan itu terlontar ke atas. Yani karena apa? Akibat beratnya bitaqah tersebut. Maksudnya begitu catatan-catatan ini diletakkan pada satu daun timbangan, lalu diletakkan bitaqah ini pada satu daun timbangan yang lain, spontan langsung timbangan sebelahnya tuh naik karena beratnya bitaqah. Ya, beratnya apa? Bitaqah tersebut. Nah, hadis ini hadis sahih, hadis bitaqah ini hadis yang ma'ruf dan masyhur, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis bitaqah ini adalah syahid terhadap hadis apa? Permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di sini, yaitu ditimbangnya kalimat la ilaha illallah, dan ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada semuanya, ya, daripada apa-apa yang menjadi lawan timbangannya. Lalu pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa langit ketujuh lapis langit beserta isinya selain Allah dan ketujuh lapis bumi diletakkan pada satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah pada satu daun timbangan, ternyata malat bihinna la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada. Pada hadis bitaqah diletakkan kalimat la ilaha illallah pada satu daun timbangan, dan 99 catatan keburukan, kejelekan, kemaksiatan dari seorang hamba diletakkan pada satu daun timbangan yang lainnya. Ternyata begitu pula kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada catatan-catatan keburukannya itu. Nah, ini syahid, saksi penguat atas hadis tersebut. Nah, maka begitu pula akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu hadis yang lain sebagai saksi penguat atas hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Naam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairu ma
wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kata Nabi, sebaik-baik kalimat yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya, maka dari itu di sini kita sebutkan beberapa hadis sebagai saksi penguat terhadap hadis Abu Sa'id Al-Khudri, karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak lepas dari kritikan sebahagian para ulama ahlul hadis. Maka dengan saksi-saksi penguat yang kita sebutkan, maka nyatalah bagi kita bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang di dalamnya ada permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu paling kurang derajatnya adalah hasan. Derajatnya apa? Hasan atau sahih li ghairihi. Sebagaimana hal ini diucapkan atau dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari. Nah, dengan demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, maka di sini kita dapatkan beberapa faedah penting. Beberapa faedah penting. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salatu wassalam perlu untuk diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keagungan kalimat tauhid. Coba antum bayangkan, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam saja itu perlu diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang keagungan kalimat tauhid. Ya, maka bagaimana dengan manusia yang lainnya, makhluk yang lainnya? Tentu lebih-lebih lagi mereka diingatkan tentang keagungan kalimat tauhid, agar mereka bertauhid dengannya, agar mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Nah, maka di sini ada catatan penting. Pada faedah yang pertama ini ada catatan penting, yaitu bahwa mengucapkan kalimat tauhid, mengharuskan mengetahui maknanya, dan mengamalkan kandungannya, Nah, mengucapkan kalimat tauhid mengharuskan untuk apa? Mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya, mengaplikasikan kandungan kalimat tauhid tersebut di dalam apa? Di dalam kehidupannya. Nah, kenapa? Karena sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, bahwa orang yang semata-mata hanya mengucapkan kalimat tauhid tanpa mengilmui maknanya dan tidak mengaplikasikan kandungannya dalam kehidupannya, maka sungguh kalimat tersebut tidak bermanfaat baginya. Tidak apa? Bermanfaat baginya. Nah, sebab itu sekali lagi kita katakan, mengucapkan kalimat tauhid mengharuskan apa? Mengetahui maknanya
dan mengaplikasikan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tentu semua itu diiringi dengan keikhlasan, mengucapkannya dengan ikhlas, mengilmui maknanya, kemudian mengaplikasikan kandungannya dalam kehidupannya. Ya. Kalau hanya dia sekedar mengucapkannya saja tanpa dia mengetahui maknanya, tanpa dia mengaplikasikan kandungannya dalam kehidupannya, maka kalimat tauhid itu tidak berfaedah bagi dia. Ya. Paham ya? Misalnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia menyembah berhala. Ya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia sendiri tidak tahu apa arti daripada kalimat tersebut. Maka orang-orang Quraisy Makkah lebih pintar daripada dia dalam mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Sebab itu ketika Abu Sufyan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, ya. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Sufyan memahaminya Rasulullah memerintahkan mereka untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Berarti dia paham maknanya. Dia apa? Dia paham kalimat tauhid. Makanya dia tidak mau ucapkan. Maka orang-orang musyrikin Makkah tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka paham dengan maknanya. Artinya kalau hanya sekedar mengucapkannya saja, ngapain repot-repot sampai harus berperang untuk membelanya? Ya kan ucap saja beres, tidak ada masalah. Dan tidak perlu mengaplikasikan kandungannya dalam kehidupan, ya kan? Tapi karena mereka tahu bahwa konsekuensi daripada mengucapkan kalimat ini, yang pertama adalah kalimat ini mereka mengerti maknanya, yang kedua konsekuensinya adalah mereka harus mengaplikasikan kandungannya dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang menyebabkan mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah. Kemudian yang berikut, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Sebagaimana para malaikat Allah di langit. Para malaikat Allah azza wa jalla berada di langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Nah, hanya saja malaikat itu membutuhkan langit. Malaikat yang berada di langit itu mereka butuh dengan langit. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh dengan langit. Justru langitlah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai main logika. Ya, main logika dalam ilmu filsafat akhirnya mengatakan kalau Allah itu di langit, Allah itu bertempat di langit, maka Allah butuh tempat. Artinya Allah butuh dengan langit. Ya. Paham ya? Ya, ini keliru. Sebagaimana malaikat, sebagaimana Anda, misalnya Anda berada di dalam masjid, Anda butuh tempat di masjid, maka Anda butuh yang namanya masjid, iya kan? Tapi tidak demikian, Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kita katakan memang Allah subhanahu wa ta'ala menurut keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, dan ini keyakinan dari para a'immatul huda, ahlul athar, ashabul hadith, mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Dan para malaikat Allah azza wa jalla juga di langit. Tetapi di sini ada perbedaan yang jauh. Yaitu para malaikat Allah azza wa jalla membutuhkan langit. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan langit. Ya. Allah azza wa jalla terangkan di dalam surat Fatir ayat 41. Inna allaha yumsikus samawati wal arda antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Jadi artinya apa? Allah yang langit dan bumi itu dia butuh dengan Allah, iya kan? Dia butuh dengan Allah. Nah, ya, artinya dia bisa lenyap. Allah tahan dia supaya jangan dia lenyap. Ya kan begitu. Jadi dia butuh dengan Allah. Tapi kalau malaikat butuh dengan langit. Malaikat apa? Butuh dengan langit. Sebagaimana kita berada di dunia, kita butuh dengan dunia. Ya, kita butuh dengan bumi. Kita berada di bumi ini, kita butuh dengan bumi. Nah, sebagai tempat pijakan.
Coba saja kalau antum ada di bumi ini, tapi tiba-tiba saja bolong besar di sini, antum jatuh ke bawah, tenggelam, ya, dibenamkan sama tanah, ya kan? Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dalam hal ini sebagaimana disebutkan, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 255, Allah berfirman, wa huwal aliyyul adhim, dan Allah dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maha tinggi lagi maha agung. Maka disebutkan di dalam ta'liq kitab Fathul Majid yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih dan dimurojaah dan dita'liq oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaih, itu disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan maha tinggi pada ayat yang mulia surat Al-Baqarah ini adalah ketinggian, kekuasaan, kemampuan, dan ketinggian zat. Ketinggian apa? Zat. Jadi kekuasaan Allah itu maha tinggi, kemampuan Allah maha tinggi, dan zat Allah juga tinggi. Ya. Nah. Dan tiga ketinggian ini semuanya adalah sifat Allah. Semuanya adalah sifat Allah. Dan menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah juga tinggi, yaitu di mana? Ya di langit. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada tinggi di atas arsy. Ya. Beristiwa di arsy. Dan juga dalam surat Al-Furqan ayat 59 Allah berfirman, "Tsummastawa 'alal arsy." Kemudian Allah berada tinggi di atas arsy. Dan tentang ini disebutkan oleh para ulama bahwa ada 7 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas arsy. Nah, 2 diantaranya yang kita bacakan ini yaitu surat Thaha ayat yang kelima, surat Al-Furqan ayat yang ke-59, dan yang berikutnya adalah surat Al-A'raf ayat 53, surat Yunus ayat 3, surat Ar-Ra'd ayat 2, surat As-Sajdah ayat 4, dan surat Al-Hadid ayat 4. Nah, dan juga menjadi pendalilan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'uhu." Kepadanya lah, kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh menaikkannya. Naik ke mana? Naik ke atas. Maka itu artinya Allah Azza wa Jalla di atas, tinggi di atas langit, beristiwa di atas langit. Nah, dan begitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana para malaikat itu alaihi wassalatu wassalam itu mereka takut kepada Allah yang di atas. Dalam surat An-Nahl ayat 50 Allah mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Di mana? Di atas. Yaitu di langit. Bukan malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang ada di samping mereka atau yang ada di bawah mereka.
Para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang ada di mana? Di atas mereka. Dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya, kepada Allah, dalam sehari yang kadar lamanya 50.000 tahun. Malaikat naik kepada siapa? Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah di mana? Allah di atas. Iya. Paham ya? Allah di atas. Naam. Di langit. Allah di langit. Dan dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali ya. Dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Naam. Dan kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa seluruh para nabi dan para rasul mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Naam. Hal ini terdapat di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan disebutkan pula oleh Al-Allamah Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah. Di dalam silsilah as-sahihah, yaitu Rasulullah bersabda, inna Nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mautihi, sesungguhnya Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya menjelang wafatnya, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi Musa kepada anaknya ketika dia hendak wafat, dia katakan, aku memerintahkan engkau kepada kalimat la ilaha illallah. Berarti Nabi Allah Nuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah apa tidak? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Begitu juga umatnya. Ya, di antaranya ini dia perintahkan kepada anaknya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Aku perintahkan kepadamu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Alasannya kata Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya jika langit yang 7 atau ketujuh langit dan ketujuh bumi diletakkan pada satu sisi daun timbangan, pada satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah pada sisi yang lainnya, pada daun timbangan yang lainnya, niscaya bobot kalimat la ilaha illallah itu melampaui semuanya, yaitu lebih berat daripada semuanya. Nah, lalu apa kata Nabi Allah Nuh dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi di sini? Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah. Yaitu dan seandainya langit, ketujuh langit dan ketujuh bumi berupa lingkaran besi yang terikat dengan sangat kuat, niscaya kalimat la ilaha illallah dapat menghancurkan semuanya. Ibarat yang luar biasa ya, kiasan yang luar biasa. Jadi kita tahu bagaimana besi yang terikat, terlilit sangat kuat itu tidak bisa dibuka, susah ya. Nabi mengatakan kalau seandainya
ketujuh langit dan ketujuh bumi itu, ini ucapan Nabi Allah Nuh kepada anaknya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ketujuh langit dan ketujuh bumi itu dia berupa lingkaran besi yang terlilit dengan sangat kuat, lalu kalimat la ilaha illallah dilemparkan kepadanya atau diletakkan kepadanya, niscaya kalimat la ilaha illallah dapat menghancurkan itu semua. Ya, dapat apa? Menghancurkan dia semuanya. Nah, di sini pertanyaan, kenapa kalimat la ilaha illallah begitu agung dan begitu luar biasa, beratnya melampaui semuanya? Jawabannya, karena makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut berupa penafian terhadap kesyirikan dan penetapan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna yang terkandung di dalam kalimat tauhid itu berupa penafian terhadap kesyirikan dan penetapan terhadap apa? Keesaan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Lalu akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini juga ada faedah yang berikut, yaitu beriman tentang adanya mizan, timbangan di hari akhirat. Adanya timbangan di hari akhirat. Dan timbangan itu mempunyai dua daun timbangan, yaitu kifatan. Ya, dua daun timbangan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan kitab tauhid pada setiap hari Sabtu malam Ahad. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.